Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila angal wa yuqalu, dan dikatakan ketika itu manusia yasuquhum, mengarahkan Allah kepada mereka bi ajma'ihim, dengan keseluruhan mereka para makhluk, ila ardil mahsyari, ke bumi yang dinamakan dengan bumi mahsyar. Mahsyar itu asal katanya hasyara, yaitu pengumpulan. Mahsyar yaitu tempat adanya perkumpulan di sana. Inda baitil muqaddasi, inda baitil maqdisi fi ardin, itu berada di satu tempat yang namanya Baitul Maqdis yang kita kenal itu, yang berada di bumi. Yuqalu, dikatakan as-sahiratu, as-sahiroh. Sahiroh yaitu bumi yang penuh penjagaan. Ini sesuai dengan kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa innama, maka hanya saja, hiya zajratun wahidah, itu adalah satu tempat yang satu. Fa idahum, maka jika mereka bisahiroh ay fis sahiroh, di tempat sahiroh tadi itu tempat penjagaan yang bertempat di Baitul Maqdis yang ada di bumi ini. Paham ini? Wa yuqalu, dan dikatakan innal khalaiqa, sesungguhnya para makhluk itu fi ursatil qiyamati, di dalam ursah. Ursah itu sesuatu yang lebar untuk pertanggungjawab. Asal katanya itu aroso. Aroso itu adalah sesuatu yang lapang, yang lebar. Yakununa, mereka tadi itu ada mi'atu wa ishrina soffan. Manusia ketika itu dibuat sof oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai 120 sof. 120 sof. Kemudian kullu soffin, setiap satu sofnya itu panjangnya arba'ina sanatan, seperti perjalanan 40 tahun. Jadi satu sof itu. Wa ardu kulli soffin, dan lebarnya tiap-tiap sof masiratu ishrina sanatan, seperti perjalanan 20 tahun. Jadi antara sof satu dengan sof yang lainnya itu jaraknya seperti perjalanan 40 tahun. Kemudian lebarnya sofnya itu seperti perjalanan 20 tahun. Wa yuqalu, dikatakan innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang mukmin, minhum, dari mereka itu, salah satu sufufin, 3 sof. Orang mukmin di sana cuman 3 sof. Padahal tadi dikatakan berapa sof? 120 sof. Yang orang-orang mukmin cuma berada di 3 sof saja. Berarti sisanya 100 berapa? 17 sof ini. Wal baqi kufratun. Wal baqi kufratun, dan yang tersisa yaitu 117 sof tadi itu adalah orang-orang kafir. Paham ini? Semoga masuk di sana semuanya, amin. Di 3 sof. Ruwiya, diriwayatkan an Rasulillahi alaihissalam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sesungguhnya umatku itu ada
mi'atu wa ishrina soffan, ada 120 sof. Wa hadha as-sahhu, dan ini pendapat yang paling sahih. Jadi ada khilaf. Kalau pendapat yang pertama menyatakan manusia semuanya di 120 sof, 3 sof orang mukmin, 117 sof itu lainnya adalah orang-orang kafir. Jarak antara sof yang pertama dan sof yang kedua seperti perjalanan 40 tahun. Lebarnya satu sof itu seperti perjalanan 20 tahun. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling sahih, yaitu Nabi menyatakan inna ummati, sesungguhnya umatku itu mi'atun wa ishruna soffan, 120 sof orang-orang mukmin. Sifatnya orang mukmin ketika dikumpulkan itu bagaimana? Ini sebetulnya berhubungan dengan pelajaran yang telah lalu. Wa sifatul mu'minina, dan sifat orang-orang mukmin ketika itu baydul wujuh, putih wajah-wajahnya. Ghurrul muhajjaluna, diberikan tambahan dari bekas wudunya seperti perjalanan yang lalu. Wajah dipanjangkan lagi, diganti nanti cahaya, dipanjangkan ketika wuduknya. Kemudian tangan sampai pundaknya diberikan cahaya oleh Allah, kaki sampai lututnya dipanjangkan ketika wuduknya, diganti cahaya oleh Allah. Itu namanya hurul muhajjalun. Hurul muhajjalun itu penambahan ketika wudhu, yang mana penambahan tadi itu akan diganti cahaya nanti di hari kiamat. Itu batasnya. Kalau tangan sampai pundak, kalau kaki sampai lutut, kalau wajah sampai leher. Nah, kalau menggunakan seperti itu kan ada khilaf yang mengatakan bahwasannya tidak ada kesunahan untuk membasuh leher, tapi Imam Ghazali menyatakan tetap ada kesunahan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwasannya barang siapa yang dia tadi itu berwudu kemudian membasuh leher, maka ketika itu salima minal ghal, selamat dari rantai. Naudzubillah min dzalik. Orang kafir itu, orang-orang ahli maksiat itu kalau nanti ditentukan sudah masuk neraka, maka tangannya diletakkan di pundaknya gini, dirantai dengan kakinya. Makanya makruh kalau kita ini diam dalam keadaan meletakkan tangan di leher kita ini makruh hukumnya. Karena apa? Itu hayatu ahlin nar, itu bentuk orang yang akan masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ngelihat ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah membasuh leher, ada yang mengatakan tidak ada, malahan ada pendapat yang lebih keras lagi mengatakan itu bid'ah, tidak ada itu. Tapi kalau kita menggunakan hurul muhajjalun ini, yaitu membasuh wajah ditambahi sampai puncaknya leher, keluar dari khilaf. Kita membasuh leher bukan khusus leher, tapi berbarengan dengan wajah dipanjangkan. Gitu. Faham ini? Lah, orang mukmin ini nanti diketahui wajahnya itu terang benderang, ditambahi cahaya dari bekas wudhunya. Wasifatul kafirina, sifatnya orang-orang kafir, annahum, sesungguhnya mereka tadi itu sawadul wujuh, sawad yaitu kehitam-hitaman wajah-wajah mereka, mukarraruna asal kata garin, berbarengan. Mukarraruna, mereka itu berbarengan ma'asyayatin, bersama setan. Dalam firman Allah, Allah menyatakan apa? Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwalahu apa? Ya Quran ini tidak nyambung. Fahuwalahu qarin. Wa may ya'shu, dan barang siapa yang malas, aras-arasen, an dzikrir rahman, dari mengingat ar-Rahman Allah, ada khilaf. Ada yang mengatakan dzikir rahman itu apa? Salat. Ada yang mengatakan apa? Membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan dia ini faham agama, cuma agama dibuat pemahaman tok, praktek tidak ada.
Ya? Berarti mereka itu perlu diketahui bahwasannya orang-orang munafik itu bukan tidak sholat, hadirin. Orang munafik sholat, orang munafik juga baca Quran, tapi males. Kalau tidak sholat sama sekali, bukan munafik, apa? Kafir. Paham ini? Jadi, naudzubillah min dzalik, lihat diri kita. Kita orang sholat bagaimana? Kalau sholat kita ini males, naudzubillah min dzalik, bisa termasuk ke itu loh ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Barang siapa yang yash itu apa sih? Bahasanya Jawa itu aras-arasan gitu loh, Pak. Ya moco ndak moco, ninggalkan ya ndak ninggalkan. Sehingga bacanya itu ya wes, mungkin dengan tangan kiri, mungkin baca berhenti, ngomong lagi, lanjutkan baca lagi, ngomong lagi, lanjutkan baca lagi. Itu yash namanya. Ada juga pendapat yang kedua, malas sholat. Bukannya tidak sholat, sholat. Kalau tidak sholat jelas, kalau tidak sholat itu hukumnya kafir. Cuma ada khilaf di sini. Imam Syafi'i mengatakan kalau memang malesnya tidak sholat karena malas biasa, bukan ingkar, ya tetap dia dikatakan muslim, tapi dipenggal. Ya sama saja. Hukumnya hukum muslim, tapi dipenggal. Kalau Imam Ahmad menyatakan lebih berat lagi, mutlakon, pokoknya tidak sholat. Maleskah, ingkarkah, penggal, orang kafir. Selesai. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini orang-orang munafik, mereka itu bukannya tidak sholat, Pak, sholat. Mungkin terawih dia ya terawih, tapi ya gitu cepet-cepetan. Kenapa? Aras-arasen. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan. Kami akan ngingkatkan dia kalau dia malas untuk mengingat Ar-Rahman, Allah. Dengan khilaf pendapat tadi itu, nuqayyid lahu syaitonan, nahnu nuqayyid, kami Allah akan mengikat lahu untuknya syaiton. Setan akan bareng sama dia. Fahuwa lahu qarin, dia akan berbarengan. Dia akan apa? Jadi teman dekat sama setan. Ya hubungan setan tok sudah. Telinganya telinga setan, maaf, matanya mata setan, mulutnya mulut setan, tangannya tangan setan, kakinya kaki setan. Artinya apa? Bukan dia berubah jadi setan, enggak. Fi'luh, a'maluh, akhlaquh. Paham? Ada satu hikmah, Pak, ada satu hikmah di dalam kitab syarah Riyadhus Shalihin, namanya Nuzhatul Muttaqin. Itu ketika mu'af memberikan penjelasan tentang masalah kesunahan baca doa ketika makan, ya. Kenapa dalam Islam itu kok diatur semuanya itu untuk ingat sama Allah, untuk zikir? Perhatikan sampean keluar rumah baca doa, berangkat naik kendaraan baca doa, berangkat ke masjid baca doa, masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi artinya baca doanya di luar kamar mandi, baca doa. Muncul khurujul mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini panas, Pak. Iya. Enggak bengok enggak apa-apa wis. Imam Mahdi ini sebetulnya dulunya nolak, Pak. Enggak mau dibaiat. Dengarkan. Bukan berarti aku baiatan yo. Aku angkatan. Ini kitabnya. Yarfudu hadar rajulu ayyuqawidal ummahu. Lakinnahu yattarru ila dzalika li'adami wujudi qaidin. Imam Mahdi ini nolak, Pak, tidak mau. Mau dibaiat tidak mau. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai keluar dari batas kota Mekah, keluar, dikejar untuk apa? Untuk diangkat, dibaiat menjadi seorang imam. Tapi karena memang ketika itu dalam keadaan genting, terpaksa. Yattor, apa yattor itu? Yattor itu terpaksa. Ila dzalika. Karena tidak ada apa? Tidak ada orang yang membenarkan keadilan, menegakkan keadilan, tidak ada, sudah habis. Ketika itu Imam Mahdi mau. Maka ketika itu ini Imam Mahdi ini dibaiat di antara makam Ibrahim dan Rukun Yamani. Makam Ibrahim itu tempat
berdirinya Nabiullah Ibrahim, lek zamane saiki sing ketok kurungan lho, Pak. Ngene. Kuning itu makam Ibrahim. Nah, pas di situ ada Hajar Aswad. Sebelumnya Rukun Yamani. Nah, Imam Mahdi itu dibaiat antara makam Ibrahim dan Rukun Yamani. Dibaiat di sana. Nah, ketika sudah terdengar adanya baiat, maka ketika itu banyak orang datang untuk berbarengan dengan Imam Mahdi. Di antaranya penduduk Syam, penduduk Irak, dan pasukan dari Yaman datang. Indonesia udah ono mereka. Ya apa rek? Indonesia udah ono lagi. Hah? Delok bal-balan ya pinter sampean. Delok bal-balan, taruhan ya. Ngedupiti, andoan di apa iki? Daerah mana itu? Sumberjo, andoan. Iku ngono iku. Iya. Aku bingung Pak, Indonesia ndak ono iki apa Indonesia iki? Wajundul Yaman, wa ahli Masr. Mesir ono, Yaman ono, Irak ono, Syam ono, Indonesia. Tapi alhamdulillah kita orang keturunan Yaman kok. Dan sampai alhamdulillah Wali Songo juga dari Yaman. Tak apa-apa wis melok titik, tak apa-apa lah. Tak melokno wis aken ya. Ketika itu apa? Tabda'u ba'daha al-ma'rakatu bainal muslimin warum. Yang dulunya teman mulai pertempuran antara orang-orang Muslim dengan orang-orang Rum, Itali, peperangan. Maka terjadi peperangan, dengarkan, hatta yasilal muslimuna, sampai itu orang-orang Muslim ila Konstantinopel, sampai merambat ke daerah Konstantinopel. Konstantinopel itu mana? Istanbul, Turki. Kemudian apa? Sampai terjadi pertempuran, melebar lagi hatta yasilal jaishu ila Eropa. Ketika itu pasukan itu melebar sampai ke daerah Eropa. Ya. Hatta sampai mereka tadi itu seluruh daerah Eropa dipenuhi dengan pertempuran antara orang Muslim dan orang-orang kafir. Ngerti? Nah, umat Islam ketika itu yaftatihunahu bitakbir wa tahlil. Ketika itu umat Islam apa? Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Tepuk tangan. Engkau pondok pesantren akan disampaikan oleh tepuk tangan. Tepuk tangan itu kafir. Umat Islam takbir. Ngerti? Panjang umurnya samprol nih. Umat Islam kita akan berjuang. Anaknya 7 tahun kayak lilin cembul. Cerongkok no bisa yang liline. Ya kadang-kadang gegeten, Pak. Kok yo iya. Sudah. Sampai di sana terus melebar. Setan ketika itu ya sih. Setan teriak, Pak. Sampai mengatakan apa? Inna syaitana qad khalafakum fi dararikum wa yuqalu qad kharaja dajjal. Ketika itu nyebar apa bahasa kita? Rumor mengatakan setan sudah di belakang kita. Siapa yang dimaksud setan di sini? Dajjal. Dajjal ini yang dimaksud dengan setan. Dajjal ini rojulun akwar. Maaf ya. Dajjal ini laki-laki yang matanya itu ada kekurangan. Gosirun, maaf, pendek, tak tinggi. Ojo kesinggung. Ndak kadang-kadang setan lemu, ngomong dulu aku pisang, kurang ajar kan. Aku tadi ngomong, gosir, ojo tersinggung. Aku dajjal tapi tutu. Dajjal ndak gelem safari Ramadan ndak gelem. Kemudian apa? Ja'dur ra'si. Kepalanya itu jaat itu apa ya? Klek boso kita orang apa ya? Nunung. Apa? Bahasa Indonesia. Iwak lohan. Ya sih guys. Iwak lohan. Ngerti kan sampean kan? Masya Allah. Radhiyallahu taala anhum. Ya. Dalam riwayat-riwayat yang lain, anak pernah baca bahwasannya Dajjal itu memiliki rambut yang ke atas, jepraknya nih, seperti ijo.
ya. Ojo bangga sampean. Rambutan lagi kayak no. Iku potongannya Dajjal. Lo cuma nggak ngerti, tidak pernah mau kitab seakan. Lihat itu anak kita, naudzubillah min dzalik. Semoga ndak dikayak no, dijeli. Pikir ganteng, welek. Perlu diberitahu, tahu ini. Itu modelnya Dajjal. Karena disemir. Wis wong ireng disemir, buyar wis. Guyu ketok untune tok. Tengah wengi melayu sampean. Paham ini? Nah, kemudian ketika itu setelah banyaknya itu muncul sungguhan itu Dajjal, keluar itu Dajjal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya Dajjal ini untuk membuat fitnah sampai Dajjal itu setiap orang tahu. Dajjal itu tahu kepada setiap orang. Kamu bapaknya ini ya, ibumu ini ya. Bahkan dikatakan oleh Nabi, saking detile Dajjal tahu kamu punya kuda namanya kuda ini ya. Jadi saking hebatnya Dajjal untuk buat fitnah. Jenenge bapake weruh, jenenge ibuke weruh. Lek basa kita orang weruh montori ku apa? Jadi ketemu sama orang, namamu ini kan, ibumu ini kan, kamu punya mobil ini kan. Ini. Saking hebatnya Dajjal untuk buat fitnah. Nah, ini Dajjal dimunculkan oleh Allah untuk supaya keluar Nabi Allah Isa alaihissalam. Dajjal ini dimunculkan oleh Allah supaya apa? Nabi Isa mudun, Nabi Isa turun. Karena nanti tidak ada yang memeranginya kecuali Nabi Allah Isa. Diperangi nanti. Nah. Tapi maaf ya, semoga ndak. Pasukan kita yang sudah menang, kelihatan Dajjal yang model seperti itu, kebanyakan berbelot mengikut Dajjal. Yang dulunya berperang, mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan kalimat takbir, berperang, mendapatkan kemenangan, ngelihat Dajjal yang hebatnya model seperti itu, tahu nama bapaknya, nama ibunya, nama kendaraannya, nama kudanya, tahu semuanya. Kebanyakan dikatakan mereka itu banyak yang berbelot untuk mengikuti Dajjal. Maka wala yujadu fitnatun ala wajhil ardi a'dhamu min fitnatid Dajjal. Tidak didapatkan satu fitnah di muka dunia ini yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Nah, Dajjal ini Pak, di antara fitnahnya nanti, orang kalau ragu dipanggil, tahu sini, bapakmu sudah mati, sudah, ibumu sudah mati, sudah. Orang dibilangi, aku bisa menghidupkan, tidak percaya, kamu Dajjal katanya. Ayo berangkat sama aku ke kuburan. Mana kuburannya? Ini. Itu Dajjal langsung ngomong depan kuburan tadi itu, hei kuburan, buka kamu, buka. Jerat. Bapak Fulan bin Fulan atau ibu Fulana bin Fulan, bangun, bangun. Cuma yang bangun itu setan. Bangun setan. Kemudian apa? Ini bapak ibunya yang seolah-olah dibangkitkan Dajjal itu datang kepada anaknya sambil ngerangkul. Nak, ikut orang ini nak. Ini orang masya Allah. Ini nabi ini nak. Paham? Yang dulunya dia ngomong apa? Aku tidak percaya. Kamu Dajjal. Geter Pak. Geter, imannya tidak kuat, ikut Dajjal. Nanti sampai terakhir Dajjal tadi itu bukan aku nabi, Tuhan. Tuhan. Ini ya. Ini fitnah, makanya dikatakan fitnah yang paling besar yaitu munculnya Dajjal. Dajjal ini berapa tahun di bumi? Besok saya lanjutkan insya Allah ya. Besok insya Allah kita lanjutkan tentang munculnya Dajjal. Yang pertama karena memang kepanasan Pak. Ya, yang kedua mikir tidak murup, aku keringetan tak karuan. Ya, insya Allah barokah kabeh ya. Insya Allah besok ada di Masjid Al-Muhajirin. Masjid Al-Muhajirin Perum Sukodono Permeh ya. Perum Sukodono Permeh, wallahu a'lam. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha
illallah. La